ditundukkan, matanya ditutup. Mari kita undang Roh Kudus hadir di hati kita. Kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Allah, firman-Mu adalah terang dan pelita untuk jalan kehidupan kami. Namun sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Galatia 6 ayat 2. Cuma satu ayat saja ya. Galatia 6 ayat 2. Ayat 2 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saling Membantulah Kamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Diikuti ya saudaraku ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, tadi judulnya katanya di sini, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kita di sini semua diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus saling menolong. Disuruh saling bertolong-tolongan. Kenapa kita harus saling menolong? Supaya pekerjaan itu ringan, Bu. Ya, pinter. Kakak berputar-putar supaya pekerjaan itu menjadi ringan. Siapa yang mampu hidup sendiri, tidak butuh kawan? Tidak ada ya. Tidak butuh kawan dia hidup sendiri. Dia melakukan sendiri, cari makan sendiri, bekerja sendiri, tidak perlu komunikasi dengan yang lain. Ada yang bisa? Tidak. Siapapun orangnya, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sekalipun dia presiden atau jenderal, hidup ini tidak selalu mulus, saudaraku. Hidup ini pasti ada beban, pasti ada pergumulan, pasti ada masalah. Saya selalu ada permasalahan, selalu ada pergumulan. Permasalahan apa? Banyak permasalahan. Mungkin permasalahan rumah tangga, seperti yang tadi disaksikan oleh Inang Boru Silalahi ya. Dia bersaksi bahwa suaminya narkoba gitu Inang ya. Pergumulannya adalah masalah rumah tangga. Katanya tadi cuma gara-gara Inang ini sering keluar malam. Ada masalah sesuatu. Sehari katanya bisa merokok sampai 5 bungkus. Dijual itu. Kalau satu bungkus berapa harganya Inang? 50.000 kali 5 berarti 250.000. Itu satu hari untuk rokok saja, belum ke kafe gitu ya kan? Gitu ya saudaraku ya. Ada yang bilang dalam pikirannya selalu ada bisikan, padahal itu bukan bisikan dari Tuhan Yesus. Bisikan itu adalah bisikan-bisikan dari si jahat yang terkadang menyuruh kita supaya apa? Bengong aja, diam aja, ngelamun, pikirannya entah kemana-mana. Saling menolonglah katanya tadi. Tadi sempat juga Inang Silalahi bilang kalau katanya Bang Purba dari semalam sudah dibujuk-bujuk. Supaya apa? Supaya mau bicara. Menolong itu tidak selalu dalam bentuk tenaga. Misalnya gini, Bang Herman minta tolong saya angkatkan ini, diangkatkan. Mungkin itu dalam bentuk tenaga. Tadi Inang Boru Silalahi membujuk-bujuk Bang Bobi. Ngomonglah, bernyanyilah, sampai katanya membujuk-bujuk. Berarti di sini Inang Boru Silalahi juga sudah menolong. Menolong juga tadi saya katakan tidak hanya melalui tenaga, tapi misalnya ada teman kita yang bermasalah, lalu kita ada untuk dia, kita mendengarkan dia, maka kita juga sudah
menolong. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lagi ya, marilah kepadaku. Firman Tuhan ini adalah suatu ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada kita semua, kepada saya, kepada saudara. Apa kata Tuhan Yesus dalam firman-Nya? Marilah kepadaku. Disuruh datang, kita mari. Kalau kita memanggil seorang kadang-kadang Herman, mari. Berarti kita dipanggil supaya datang kepada yang memanggil. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Semua disuruh, ya semua, bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tapi semua manusia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang letih itu gimana saudaraku? Capek, gak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Lesu, tidak ada lagi tenaga, buat berjalan pun tidak sanggup lagi. Dan berbeban berat. Beban berat adalah masalah yang segunung. Kita tidak bisa menanggung sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, maka Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, maka kita sudah memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasih. Hukum Kristus itu adalah kasih. Kalau kita menolak dengan ikhlas, sesungguhnya kita sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Doa dan mengucap syukur padamu. Amin.